sasarannya udah praktek, udah skillful. Kalau kata lainnya itu kan di learning itu kalau dia mengangkut, skillful. Nah, kalau sama namanya skillful, itu udah lewat sebenarnya. Harusnya bukan deep learning lagi, tapi kalau learning udah saking dalamnya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang jadi agak ribet itu kalau harus kemudian banyak berubah kurikulumnya sampai ke sistem pembelajarannya ya untuk selalu ribuan. Sebenarnya yang jadi perhatian Pak Buto yang di baris ketiga dan keempat ini. Terima kasih sudah ikut saya. Baru tingkatkan yang buat ribuan. Hati-hati, itu cara. Bapak, Ibu guru tetap semangat dan terus berjuang. Cakep. Cakep. Selamat ya. Selamat datang di sana. Ada juga dari TKJ, tekstil, udah gitu ya. Ya, sebenarnya nanti bisa ngambil poin-poinnya, gitu ya. Walaupun nanti contohnya atau contohnya itu berkaitan dengan kehidupan karena itu kita ulang. Kebetulan saya mengajar di bidang penjahitnya dan di bidang desain juga. Kalau mungkin untuk penjelasannya untuk di bidang desain, ya apakah kalau di sini kan sekolah kita pelajari yang manual berupa ya dengan tangan, kita menggambar dengan tangan. Terus kita juga mempelajari yang digitalnya dengan e-paint, gitu. Itu yang baru kami bisa berikan kepada anak-anak ya untuk digitalnya, baru bisa dengan e-paint karena karena e-paint gratis gitu ya. Jadi kita baru bisa memberikan yang gratis dulu saja gitu. Karena kalau misalnya yang berbayar itu lumayan, itu ya anggarannya lumayan besar. Nah, apakah dengan e-pen tersebut yang kami berikan kepada siswi kami gitu ya, sudah dapat mencakup untuk desain yang ada di perusahaan seperti itu, atau mungkin perusahaan mempunyai ciri-ciri tersendiri atau ya aplikasi tersendiri untuk desain tersebut. Nah itu untuk desainnya, untuk menjahitnya atau kompetensi keahliannya, ya kita di sini menggunakan ya mesin-mesin ya sekarang ini sudah ada ya mesin yang di RPS itu yang sudah bisa diatur gitu. Nah itu baru dipelajari anak-anak itu mesin-mesin yang seperti itu, dan kita belum, walaupun kita sudah ada untuk pola, sudah ada marker, tapi belum bisa dipakai karena aplikasinya itu mahal yang belum ada gitu ya. Terus boardnya juga ini juga kita sudah punya yang satu kepala, cuman belum bisa dipakai, belum bisa di-share juga ke anak-anak karena kebetulan kaminya juga belum memahami seperti itu gitu, seperti itu ya. Jadi ya bagaimana, apakah hal-hal seperti itu sudah bisa memasuki kriteria di industri atau di 4 dimensi, misalkan ukurannya
Safras peralatan teknologi ya, itu sudah disampaikan dia digambarkan ya, sudah ada mulai tapi ada keterbatasan. Makanya dimensi ketiga adalah sejauh mana kompetensi gurunya gitu ya, ikutnya ada apa. Dan yang terakhir adalah dari sisi sertifikasi, uji kompetensinya ada atau tidak gitu ya. Nah maka 4 hal ini setidaknya minimum bisa jadi acuan untuk melihat sejauh mana kurikulum itu dan salah atau tidak. Kalau tadi misalkan contoh mesin berdiri ya, misalkannya satu kepala otomatis di industri ada nggak wajar mesin berdiri itu yang manual juga kita masih pakai yang ada breaker, kita ada yang 12 kepala, tapi prinsipnya sampai satu kepala, 2 kepala, 11 kepala, dan 12 kepala itu ya ada komputernya, ada aplikasinya ya. Kalau satu kepala bisa itu untuk belajar yang jumlah kepala yang lebih banyak itu bisa cepat biasanya ya. Sehingga gurunya itu bisa nggak dia mentransferkan pengetahuannya atau skillnya ya. Nah ini yang bisa menjadi pijakan sebelum kita melangkah lebih jauh ketika akan membicarakan kekerasan. Tapi ada kan di situ ya, ada di situ. Maka ketika kita menyambungin gitu ya, lebih dalam lagi antara industri dan sekolah, berarti kan kita harus sudah tahu dulu gap kita di mana di sini, kelemahannya kita apa di mana, kurangnya kita apa di mana. Nah itu yang kemudian disaringkan, dianalisis bareng dengan yang industri, gitu ya. Apakah bisa nggak gitu ya, ada solusi nggak gitu ya dengan industri ini dari 4 dimensi tadi. Kalau misalkan bisa, nah baru bisa duduk bareng. Kalau enggak, cari industri lain gitu. Cari industri lain yang bisa membantu meningkatkan kualitas yang tadi gitu ya. Dan terima kasih Bu. Nah ada beberapa poin yang kita perhatikan, jadi perhatian gitu ya, ketika kita nanti akan coba melakukan menganalisa barang atau menyelaraskan kurikulum ini gitu ya. Nah yang pertama adalah tujuan berdasarkan produk. Nah ini memang udah keren banget ini gitu ya, itu udah keren banget. Bisa ya Bu, nih Surwate bikin kerudung ya, core produknya itu bikin kerudung. Udahlah kurikulum tata busana mah jadi tata kerudung bukan tata busana ya, tata kerudung, jurusan tata kerudung bukan tata busana atau tata busana dan kerudung salah ya. Karena kita mengadop 100% metode cara tersebut gitu ya, pembuatan kerudung atau cakap itu ini harapan sekolah juga gitu. Jadi ya bisa dibentuk sih, walaupun memang dari industri di kami masih belum layak menerapkan pola yang seperti itu gitu ya. Banyak pertimbangan gitu ya. Tapi tidak mungkin itu bisa gitu. Dan kurikulumnya bisa dipakai gitu ya, full. Mungkin di jurusan tertentu di SMK yang dia jurusannya baru semuanya ya, itu bisa jadi ketika dominir itu yang kurikulum yang ada di lapangan, yang ada di industri 100% itu bisa. Contohnya apa? Jurusan yang kekinian. Jadi jurusan operasi itu kan dia bisa memfasilitasi, meminjamkan atau mengembangkan misalkan tidak terkait dengan operasinya atau tidak. Ini bisa jadi opsi penyelarasan juga ya. Misal apa? Kita nggak punya gratisan, kita punyanya gratisan dari berbayar gitu kan ya. Dari jurusan ada nggak istilahnya pinjami akunnya misalkan gitu ya, biar bisa develop apa misalkan ya, atau bisa pakai softwarenya gitu kan yang biar nanti dipelajari di sini
mesin, ada mesin yang katakanlah yang canggih di industri kita nggak punya, tapi di perusahaan ada, ya, dan ada ruang untuk lulusan gitu ya, saya ke sana bisa misinya gitu ya, memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat penyelarasan. Tadi ya, dimensi ini. Kalau masalahnya di kompetensi, ya, nah itu ditindaklanjuti. Yang masalah itu disolusikan gimana? Kalau masalahnya dari atas, nah itu dicatat dan ditindaklanjuti itu bagaimana? Ya, dan seterusnya. Lalu setelah itu disepakati ya tanda tangan, ya, selesai. Gitu ya. Metodenya tadi ya bisa bareng-bareng ya, atau kurikulumnya dari full industri gitu ya, atau dimodifikasi. Prosesnya tadi kurang lebih ya, kita bagaimana biar bisa lebih seberapa. Kita lihat ada di industri, ada di sekolah, itu lancar bisa diselaraskan. Ada di industri tapi nggak ada di sekolah, nah ini ada masalah, berarti bisa diselesaikan ya, disolusikan ya. Kalau bisa lanjut diselaraskan. Kalau misalkan nggak bisa, coret dari proses. Ada di sekolah tapi tidak ada di industri. Nah, ini sekolah nggak bisa mengintervensi industri. Wah, ada itu Pak, potensi ini, gitu kan? Atau posisi ini, gitu kan? Kerjaan ini, gitu kan? Karena di kami belajar itu, gitu kan? Tapi nggak bisa intervensi. Kalau luar, ya mungkin bisa, tapi agak sulit. Contoh misalkan di tata usaha itu, yang CP yang nomor 2 itu apa? CP yang nomor 2 itu apa? Masalah menghias itu ya. Menghias busana. Ya, saya ingat itu. Nah, itu saya baca berulang-ulang, saya nggak paham. Ini teh nyambungnya kemana kalau dari industri? Gitu. Kalau menghias itu kan identiknya dengan handmade ya. Benar kan, handmade ya? Nah, kalau di industri itu justru dihindari kerjaan handmade itu. Ya, makanya lebih mainnya mesin teknologi gitu kan. Kalau mesin karena mass production itu tadi ada kejaran target. Nah, ketika di sekolah itu masih ada ya capek itu menghias busana, bordir, terus tinta apa gitu ya, bunga dan sebagainya. Mungkin sebagai keterampilan di sekolah perlu ya, dan bisa kepake bagi tapak meja apa juga, sarung bantal dan sebagainya gitu ya, atau nyulam atau apa itu ya. Tapi ketika ini ingin disinkronkan dengan industri, nggak bisa gitu, gamenya juga nyambung. Saya pikir apa gitu ya, dulu kita ada gitu ya, di kerudung ada aksesoris pakai payet. Kalau dulu kan zamannya pakai kerudung teh yang senang yang pakai bucak burino gitu, pakai payet kan, gitu payet segini aku beli gitu kan yang, nah itu handmade itu. Tapi kesininya itu kita desain yang ada pakai payet itu dihilangkan, diminimalisir karena nggak masuk lagi ke kosnya, kemudian target juga itu menghambat. Nah, sebenarnya ada ya, kemarin apakah ini bisa ke segmen tersebut, misalkan di kita itu ada bikin produk segmen itu anak-anak, busana anak-anak kan ini ya ramai biasanya ya, atau segala ditempel gitu ya, kancing gede tempel, bantalan tempel gitu ya, gambar atau 3 dimensi juga karena ditempel juga gitu ya. Ah itu mungkin kalau dipaksakan mungkin disana kali ya kalau di kita ya industrinya. Cuman intensitas atau kuantiti produk itu kita sedikit dan tingkat kesulitannya juga lumayan. Itu tingkat kesulitannya lumayan. Tapi kalau bicara nyambung, ya nyambungnya di situ kayaknya. Tapi ke produk reguler, produk core itu kita sudah menggunakan namanya
hiasan itu. Jadi kalau yang kena hiasan itu ya susah, case-nya susah. Pak, saya boleh Ibu, atas kesempatan yang diberikan, mohon izin untuk bertanya kepada Ibu dan Bapak berdua. Dari pemaparan Ibu dan Bapak berdua tadi, saya memahami bahwa yang problem itu sebenarnya tadi gap ya. Ada gap yang besar antara industri dengan dunia pendidikan. Dunia industri sendiri kalau kita lihat kan ada tingkatannya juga. Ada yang lokal, ada yang internasional gitu. Untuk mengikuti industri yang lokal saja mungkin dunia pendidikan masih sulit. Apalagi kalau mengikuti industrinya yang sudah go internasional, yang punya sertifikatnya yang udah banyak ISO 2000 dan sebagainya. Pertanyaan saya di sini adalah sekarang untuk mengurangi atau meminimalkan gap itu antara dunia industri dengan dunia pendidikan, biasanya sekolah dengan mitra itu sekarang itu kita kenal dengan kelas industri. Jadi pengajar-pengajar kelas industri itu adalah dari dunia industri itu sendiri. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Ibu dan Bapak berdua melihat dunia kelas industri tersebut? Apakah ini suatu hal yang bagus untuk dikembangkan, ataukah ini membuat industri jadi repot atau jadi sibuk? Karena di satu sisi kan industri sebenarnya punya tanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan, tapi di sisi lain industri punya target yang harus mereka capai. Demikian informasinya, pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja sehingga kita ada pengolahannya, gitu ya, sehingga kita bisa memiliki SDM yang baik dan berkualitas. Output, salah satu output SDM ini ya adalah di pendidikan ini, ya, di sekolah ya menghasilkan lulusan yang siap bekerja, gitu ya, siap bekerja. Memang masing-masing ada peranannya, ujungnya gitu ya, masing-masing ada peranannya. Masing-masing dia harus optimal dengan masing-masing peranan itu, tidak overlap. Itu kewenangannya di sektor pendidikan ya masyarakat yang maksimal. Yaitu kewenangannya di industri ya masyarakat tidak maksimal, gitu ya. Tapi ada rata yang ini harus mutualisme, gitu ya. Ada irisan, gitu ya. Dan sistem mutualisme ini yang harus dibangun. Kalau industri itu ini sesuatu yang bentuk dari mutualisme itu, gitu ya. Tinggal memang masing-masing peranan antara industri dan sekolah ini seperti apa menjalankan kelas industri ini, ya. Di kami itu misalkan ya ingin mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai, gitu ya. Pasti ya, atau di semua industri sama lagi ingin menggunakan tenaga kerja yang siap pakai, gitu ya. Tapi realitasnya tidak mudah, gitu ya, segampang. Nah, kita di industri itu dia pasti membuat pola bank SDM, yang pasti ya, yang membuat bank SDM. Kalau tadi seperti sebelum itu dengan ada sistem persiapan ya, SDM dengan pola training, ya. Kalau dulu itu kita ada buat land training, ya, istilahnya land training. Jadi khusus kita menerima orang-orang yang ingin kerja tapi belum punya skill, ya, terutama untuk penjahit. Nggak apa sob sini masuk, tapi ini target 2 minggu harus bisa ya. Kalau nggak bisa, bentar keluar, nanti diganti sama yang mau belajar, gitu ya. Apalagi yang dia sudah punya basic, 2 minggu biasanya udah lancar.
rata-rata untuk dia menjadi seorang operator selling yang biasanya itu bisa jadi salah satu bentukan dari kelas industri ya, ketika misalkan diisi oleh lulusan SMK, misalkan yang contoh ini saya kasih spill ya bocoran dari ini bulan apa sekarang? Agustus atau September gitu ya. Saya ada punya plan di bulan September itu, cuma apakah awal pertengahan akhir itu saya mau nambah kapasitas ya, berikut dengan orangnya berarti kan, operatornya gitu ya. Nah idealnya ya siap pakai pastinya gitu ya, tapi realitasnya di lapangan nggak gampang juga gitu ya, butuh yang ngelamar itu atau yang masuk itu kadang standarnya masih belum ini gitu ya. Nah maka salah satu ininya ya tadi ada training dulu, masuk ke situ training, kemudian kalau udah sesuai dengan standar kita dan waktu ditentukan, ya baru kita rekrut. Ya. Sudah memaparkan dan alhamdulillah dari kita juga Bapak Ibu guru ada beberapa pertanyaan tadi memang tentang gap antara apa yang ada di sekolah dengan di industri. Kalau memang tadi disampaikan memang sudah terlalu jauh gitu ya antara apa yang dipelajari di sekolah dengan di industri yang memang begitu cepat gitu terkait dengan mengikuti tren atau zamannya. Nah, tetapi di sini kami juga di sekolah mencoba agar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Didin, lulusan kami itu bisa siap pakai, sehingga kami berupaya gitu, bagaimana agar lulusan kami ini bisa siap pakai. Misalkan dengan mengirimkan guru-guru dari kami untuk melaksanakan magang di industri. Itu dilaksanakan hampir setiap tahun, sehingga apa yang sekarang lagi tren atau misalkan ya teknologi atau materi apa sekarang yang di industri, nah itu nanti oleh guru magang bisa diterapkan di sekolah. Terus yang kedua, harapannya itu pada siswa kelas 10 dan 11 ini, nah itu apabila misalkan ada level-level tertentu di dalam dunia industri, misalkan ada level operator, ada level desainer, atau ada level programmer begitu. Nah, kira-kira untuk lulusan kami SMK ini bisa mengisinya di mana? Lalu sejauh mana gitu, tujuan dari penyelarasan ini agar tadi mudah-mudahan di siswa kelas 10 dan 11 ini siswa itu mempelajari materi yang memang hasil dari guru magang di industri. Pada saat PKL mereka itu memang bisa menerapkan gitu, sehingga paham tentang situasi dan kondisi di industri ini, sehingga pada saat mereka lulus, itu tadi apa yang diharapkan, mereka menjadi lulusan yang siap pakai. Nah, pertanyaannya kira-kira apa saja itu yang harus disiapkan oleh sekolah selain tadi ada penyelarasan materi antara sekolah dan industri, terus sudah menyiapkan guru magang, apakah apalagi yang memang harus disiapkan oleh sekolah agar menghasilkan lulusan yang siap pakai tadi? Terima kasih. Skillsnya, ya, karena ternyata setiap perusahaan dan perusahaan itu ada jabatan-jabatan seperti yang memiliki kompetensinya itu tidak hanya di hard skill, tapi ada soft skill-nya juga. Kadang-kadang terbentur misalnya juga. Jadi kita hanya hard skill, tapi soft skill-nya pun kita harus
seleksi, gitu ya, ada panggilan untuk interview, gitu ya. Mereka tidak tahu tujuan bekerjanya itu untuk apa. Kesiapannya tidak ada. Ketika ditanya kapan siap bekerja, hanya orang lagi. Nah, ini sering sekali kami temukan, gitu ya. Jadi secara nyata ternyata para lulusan yang sudah melamar saja masih bingung untuk memutuskan saya akan mulai bekerja kapan, gitu ya. Saya bersangkutan ya Pak ya, bukan orang tuanya. Apalagi ditambah bersedia tempatnya di luar kota, itu udah makin nggak ini lagi, gitu ya. Nah itu biasanya hal-hal seperti itu yang memang luput ya Pak ya dari persiapan kita. Kalau apalagi SMK sebetulnya kan lulusannya harus siap bekerja ya, ditempatkan di mana saja, gitu ya. Nah harapannya adalah ketika ada panggilan, mereka pas respon ketika dipanggil interview itu benar-benar yang ya saya siap kerja, saya punya keterampilan ini masih jangan rumahnya seperti itu. Rata-rata didominasi oleh yang sudah berpengalaman jadinya. Mungkin simpel ya Pak ya, tapi memang harus disiapkan sejak awal. Ya, itu jadi mental ya disinggung karena saingannya ya bukan hanya lulusan SMK aja, bukan hanya SPG aja, juga pada dunia kerja itu pasti perusahaan itu akan mengutamakan yang makanya kan di iklan itu, di kualifikasi itu kan diutamakan yang berpengalaman 2 tahun di bidangnya, 5 tahun di bidangnya tidak tidak coret gitu. Nah ini kalau dikaitkan dengan saudara-saudara ya, sebenarnya kami itu sangat berharap banyak dengan SMK Satu Rancai ini sebenarnya Pak. Kenapa? Karena SMK Satu Rancai ini adalah salah satu SMK negeri yang dekat domisili dan pabrik kita. Itu itu masuk tol Cilenyi itu jauh dari sini ke masuk ke tol Cilenyi itu dekat kan dekatnya tapi dekatnya bukan versi apa versinya kanan kamu paling di kabarnya nah nggak tahu dulu siapa yang menyampaikan ke saya jadi yang mau PKL ke Pekalongan kan dari rumah gitu kan jauh Pak nggak mau sebenarnya boleh misalnya udah nggak mau jauh ke gitu kan jauh nah itu kan udah problem Pak untuk PKL aja penjajakan di dunia kerja mau penjajakan kerja dan mereka itu dia udah ada blocking mental duluan di situ gitu ya sehingga ini ya problem gitu ya apakah ini kalau ini benar dan itu masih ada sampai sekarang kan kalau problemnya harus apa yang dilakukan itu Pak benar itu yang benar gitu ya kecuali kalau udah ada selesai gitu kan kalau udah selesainya sedikit alhamdulillah gitu kan ya karena ketika saya ingin merekrut operator ya sebenarnya secara keilmuan itu yang ada itu jurusan desain dan usaha atau di tata usaha sebenarnya ada sampai terdekat yang berbeda dari sini sehingga supply itu harusnya banyak dari sini ketika itu ini ada butuh 20 orang ya yang datang berapa pernah tapi pernah saya
yang datang berapa? Itu kan uji seleksi. Pas diseleksi, alhamdulillah ada satu orang. Ada Pak, ada fotonya. Cuma disayangkan, saya minta berapa 40 waktu itu masalahnya.